Tahukah kamu bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan sel? Nah, ada beberapa ahli yang dikenal dalam penemuan sel. Ada Robert Hooke, Robert Brown, Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Sachwan, Rudolf Virchow, Felix Dürrjardin, dan Max Schulze. Robert Hooke, dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan tentang sel. Dia mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebutnya sel. Jadi, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa ada isinya. Ahli yang kedua adalah Robert Brown, yang menyatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Selanjutnya ada Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Sachwan. Mereka mengamati sel yang berbeda. Schleiden mengamati sel tumbuhan, sedangkan Sachwan mengamati sel hewan. Nah, mereka menyatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel. Dan mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Nah, teman-teman, berarti udah 3 ahli ya yang kita bahas. Nah, ahli yang keempat, Rudolf Virchow. Dia menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya yang dikenal dengan pernyataan omne cellula ex cellula. Selanjutnya, Felix Dürrjardin. Dia menyatakan bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Nah, cairan sel ini diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Ahli yang terakhir, Max Schulze, yang mengemukakan bahwa sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Jadi, di sitoplasma ini berlangsung berbagai proses yang mendasari kehidupan makhluk hidup. Luar biasa ya, hasil penemuan para ahli. Mereka merumuskan perkembangan sel dari sel mati hingga sel yang mendasari kehidupan kita. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Walaupun ukurannya sangat kecil, tapi perannya sangat besar ya.